Aldi, Ya Pak. Fajar, Ya Pak. Hafiz, Ya Pak. Rika, Ada Pak. Nadina, Saya Pak. Rinti, Saya Pak. Nurul, Saya Pak. Suci, Saya Pak. Nur Hafijah. Ada Pak. Datang semua ya. Tahu Pak. Alhamdulillah. Nah, setelahnya Bapak akan memeriksa kerapian dan kebersihan kelasnya, meja kursi yang belum rapi untuk dirapikan, dan yang masih ada sampah di bawah mejanya untuk dibuang, karena Islam mengajarkan tentang kebersihan. Jadi tolong sampah diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ya, dipersilakan ya. Sudah? Ya, terima kasih. Nah, sekarang Bapak akan memberikan motivasi kepada kalian terkait materi yang akan Bapak sampaikan adalah hindari ghibah dan lakukan tabayun. Bapak harapkan kalian dalam proses belajar nanti, satu yang Bapak harapkan dapat menjaga lisan, karena kita membahas tentang ghibah. Bapak jelaskan tentang lisan dalam sebuah hadis, salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dari dia menjaga lisan atau lidahnya. Diharapkan nanti kalian dapat menjaga lisannya. Apapun yang keluar dari mulut kalian nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya kita menjaga lisan. Bapak harapkan dalam proses belajar nanti kalian dapat menjaga mulut. Apa yang kalian dengar dan apa yang Bapak jelaskan nanti terkait tentang ghibah, maka di sini ghibah salah satu dosa besar. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini, yang materi yang baru adalah hindari ghibah dan lakukan tabayun. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan memberikan kesepakatan di dalam kelas, komitmen supaya pembelajaran lebih baik dan lebih bagus, lebih fokus. Inilah pembelajaran yang Bapak harapkan untuk proses pembelajaran yang lebih tenang. Sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian, oleh siswa semua. Ya, lihat ke slide. Nah, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, yang peserta didik mampu memahami konsep ghibah, dampak negatifnya, serta langkah-langkah tabayun berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menghindari perilaku ghibah dan mempraktikkan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita. Sekarang Bapak mau bertanya, masih ingat pembelajaran kita yang minggu yang lalu? Masih Pak. Ya, alhamdulillah masih ya. Tentang apa? Pak. Tentang sujud syukur. Ada dua hal kapan kita sujud syukur. Ada yang ingat? Saya Pak. Ya, Rika. Yang pertama, ketika mendapatkan rahmat atau rezeki dari Allah. Yang kedua, ketika kita terhindar dari bahaya Pak. Iya, benar sekali. Beri aplaus. Ya, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang ghibah. Ya, sekarang masuk kepada materi, yaitu hindari ghibah. Ada yang tahu mengapa kita harus menghindari ghibah? Agar tadi tidak fokus Pak. Iya. Kurang ya? Kita menghindari ghibah ini, ya, karena ghibah ini adalah salah satu dosa besar. Kan? Kita harus menghindarinya. Dengar penjelasan Bapak selanjutnya ya. Pengertian ghibah.
Nah, pengertian tentang ghibah. Pengertian ghibah menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan aib orang lain atau menyebutkan kekurangan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Lalu ghibah adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, hukumnya haram, termasuk perbuatan keji, termasuk dosa besar. Maka itulah kita hindari ghibah, termasuk salah satu dosa besar. Didorong untuk menjauhi prasangka buruk dan membicarakan aib orang lain, apalagi tidak disertai bukti. Sebagai prasangka yang tidak disertai bukti adalah perbuatan fitnah dan dosa. Umat Islam jangan pula mencari-cari kesalahan untuk mencemoohnya. Yang sesuai ya dalil larangan ghibah. Ya. Ada yang bisa membacanya? Ya, nah ghibah. Uhibu ahadukum ayyakula lahma akhiri maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, itulah tadi dalil larangan ghibah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Yang artinya, ya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adalah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dari negatif ghibah. Jadi kalau kita sering berghibah, ada dampak negatifnya. Ada berapa tuh? 2, 6 ya. Ada 6 dampak negatif, 7 ya, 7 dari dampak negatif ghibah. Kalau kita sering berghibah, ini dampak negatif no. Apa itu dampak negatif? Tak elok no. Yang pertama, merusak nama baik diri sendiri dan orang lain. Merusak diri sendiri. Lalu yang kedua, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Yang ketiga, menjaga hati tetap dan menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebaikan. Yang ketiga. Yang keempat, memicu perselisihan dan pertikaian antara sesama. Yang kelima, menimbulkan prasangka buruk dan berpikiran negatif. Ya, lalu yang 6, merusak tatanan masyarakat. Ya. Lalu yang ketujuh, memutus tali silaturahmi atau persaudaraan antar sesama. Ya, itu dampak dari negatif ghibah. Nah, ini kita menghindari ghibah agar terhindar dari ghibah supaya kita tidak berghibah lagi. Nah, ada ya, beberapa ini ya, yang harus kita hindari supaya kita tidak berghibah. Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang menggunjing saudaranya. Lalu yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat,
menjaga lisan dengan membiasakan berkata baik dan tidak membicarakan aib orang lain. Yang kelima, selalu berpikir positif terhadap orang lain. Lalu yang keenam, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Ya. Yang ketujuh, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif daripada nongkrong yang tidak bermanfaat, bersikap mawas diri dan saling menasihati kepada sesama. Inilah agar kita terhindar dari ghibah. Lanjutkan tentang tabayun. Ya, Bapak tadi sudah menjelaskan tentang ghibah. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, sudah mengerti, Bapak akan bertanya kepada anak kami suci. Ya, yang mau saya tanyakan, apa dampak dari ghibah? Iya, beri aku sedikit. Ya, selanjutnya kita akan masuk kepada lakukan tabayun. Ya, pengertian tabayun. Ya, tabayun mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas benar keadaannya. Ya. Proses yang dilakukan untuk menilai dan menyeleksi berita atau informasi kejadian yang ada, cek, recheck dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas. Ya, kita harus cek dulu. Agama memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik dengan cara tabayun. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadainya ketelitian ini untuk mendorong agar tidak ada seorang pun membenarkan dan memberikan keputusan yang didasarkan pada informasi orang fasik tersebut. Dalil perintah tabayun. Ya, saya sekali lagi untuk anak bapak Nabila untuk membacakan dalil perintah tabayun. Sudah tadi yang dibacakan saudara teman kalian ya dari Nabila dalil perintah tabayun terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ya, wah, informasi yang dibawa oleh orang fasik jangan langsung diterima, akan tetapi harus diteliti terlebih dahulu. Penelitian terhadap informasi tersebut meliputi kualitas, pembawa, dan kepentingan berita. Keputusan terhadap berita tersebut jangan langsung diambil sebelum berita itu jelas kebenarannya. Berita yang tidak benar dengan tanpa dicari kejelasannya dapat merusak diri dan masyarakat sekitar. Berita hoax, hati dalam berita hoax ini. Kita cari dulu kebenarannya. Kita berkata
bertabayun. Cara bertabayun, ya. Sebelum informasi dipastikan dengan benar, hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Yang kedua, pastikan informasi berisi kebenaran. Yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Kelompok diskusi dibagi menjadi 3 kelompok. Ya. Yang satu, yang pertama kelompok yang si Surah Hujah. Ya, kelompok 1 memahami ghibah dan larangannya dalam Islam. Kelompok 2 ketika pentingnya tabayun dalam menyikapi informasi. Kelompok 3 habis. Ya, kelompok 3 judulnya strategi menghindari ghibah dan menerapkan tabayun. Ya, Bapak kasih waktu selama setengah jam mulai dari sekarang untuk berdiskusi. Bisa kan? Diskusi dimulai. Mempresentasikan kerja kelompok yang dimulai dari kelompok pertama, yaitu kelompok Nur Hamzah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Memahami ghibah dan larangannya dalam Islam. Definisi ghibah. Ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang buruk tentang seseorang yang tidak hadir. Yang jika orang tersebut mendengar, dia akan merasa tidak senang, walaupun yang disebutkan itu benar. Hadis riwayat Muslim. Dalil larangan ghibah. 1. Quran surah Al-Hujurat ayat 2. Dan janganlah sebagian kamu memuji sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 2. Hadis Nabi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dampak negatif ghibah. 1. Merusak hubungan persaudaraan. 2. Menghilangkan kepercayaan dalam masyarakat. 3. Mengundang dosa besar. Tujuan kelompok meningkatkan kesadaran siswa tentang ghibah sebagian perbuatan tercela yang harus dihindari untuk menjaga hubungan sosial dan kehormatan diri. Sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Agus dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang masuk ke kelompok 2 yang disampaikan oleh kelompok 2 yang dibawakan oleh teman Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Putri. Saya perwakilan dari kelompok 2. Berdirinya saya di sini ingin membacakan apa itu tabayun. Tabayun adalah upaya mencari kejelasan atau memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dalil tentang tabayun. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan. 2. Hadis Nabi. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta jika ia menceritakan semua yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim. Manfaat tabayun. 1. Mencegah fitnah dan kesalahpahaman. 2. Menjaga kerukunan dan keharmonisan hubungan. 3. Menghindari penyebaran hoaks dan dosa sosial. Tujuan kelompok memahami pentingnya tabayun dalam menjaga kepercayaan sosial dan mencegah konflik akibat informasi yang salah.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari kelompok 3 yang dibawakan oleh anak kami Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi menghindari ghibah dan menerapkan tabayun. Langkah-langkah menghindari ghibah: 1. Berbicara hal-hal baik dan bermanfaat. 2. Menjauhi dari situasi yang memicu ghibah. 3. Mengingat bahaya ghibah seperti dosa besar dan rusaknya hubungan sosial. 2. Cara melakukan tabayun: 1. Mengecek kebenaran informasi dari sumber terpercaya. 2. Bertanya langsung kepada pihak terkait jika ragu. 3. Tidak langsung menyebarkan berita sebelum memastikan kebenarannya. 3. Keterkaitan ghibah dan tabayun. Ghibah dapat dicegah jika setiap orang melakukan tabayun dalam menyikapi informasi. Dengan tabayun, konflik akibat berita yang tidak benar dapat dihindari sehingga harmonisan sosial tetap terjaga. Tujuan kelompok menyusun langkah konkret untuk membiasakan diri menjauhi ghibah dan mempraktikkan tabayun sebagai bentuk akhlak kemudian dan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah selesai yang tadi dari kelompok 3 membacakan hasil diskusinya, maka pembelajaran kita pada hari ini ya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kemudian untuk saya ingatkan pembelajaran minggu depan yaitu pembelajaran yang baru ya, materi baru yang berjudul tentang rukhsah. Ya, itu saya ingatkan aja ya, supaya untuk dibaca-baca pelajarannya itu di rumah. Ya, sampai di sini kita ucapkan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Sebelum pulang, terlebih dahulu kita membaca doa. Ketua kelas membacakan doa untuk pulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya adalah kita berdoa dimulai.